Mengalahkan raksasa hanya dengan ketapel. Emang bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kisah Nabi selalu memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Selain belajar tentang sejarah dan berbagai peristiwa pada zaman dahulu, kisah Nabi juga penuh dengan inspirasi. Terdapat 25 nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang patut dipelajari. Salah satu di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Teman-teman, Nabi Daud adalah seorang nabi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Ia dikenal sebagai seorang raja yang begitu kuat dan juga perkasa. Nabi Daud adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman, salah seorang nabi yang begitu dikenal karena luasnya ilmu dan kerajaan yang ia miliki. Nabi Daud menjadi nabi dan raja bagi kaum Bani Israel setelah Raja Tolut meninggal dunia dan mengalahkan raja kafir yang bernama Jalut. Tapi teman-teman tahu tidak bagaimana cara Nabi Daud mengalahkan Jalut? Padahal Jalut memiliki badan yang besar dan saat itu Nabi Daud masih remaja. Nah, kali ini aku mau menceritakan bagaimana sih aksi Nabi Daud saat mengalahkan Jalut. Disimak ya. Pada masa itu, kaum Bani Israel hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut. Jalut adalah penguasa kejam dan memiliki tubuh yang besar seperti raksasa. Tidak ada satu orang pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Tolut untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Awalnya, kaum Bani Israel menolak karena Tolut hanyalah seorang penggembala miskin. Namun, pilihan Allah yang terbaik. Tolut adalah seseorang yang beriman kuat. Ia juga pandai memimpin dan saat itu Bani Israel sering diserang oleh pasukan Jalut. Mereka butuh pemimpin yang sehebat Tolut. Tolut lalu menyusun kekuatan militer dengan mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara. Tentara tersebut sengaja dilatih sebagai persiapan untuk menghadapi pasukan Jalut yang terkenal kuat juga berani dan telah lama menguasai Palestina. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Tetapi ia tidak diperbolehkan untuk maju di garis depan karena usianya masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman berperang. Tolut menguji kedisiplinan bala tentaranya, apakah mereka mengikuti komandonya sebagai raja. Namun dalam ujian tersebut sebagian besar pasukan tidak mengikuti perintahnya. Hanya sebagian kecil saja yang patuh termasuk Nabi Daud alaihissalam. Melihat pelanggaran tentaranya, Tolut bersikeras untuk membela tanah Palestina dengan menuju ke medan perang. Ia hanya bisa mengandalkan sebagian kecil rombongannya. Setelah tiba di medan perang dan berhadapan dengan pasukan musuh, banyak dari rombongan Tolut yang ketakutan karena melihat lawan mereka yang bertubuh kuat juga besar, dilengkapi peralatan perang lengkap. Tentara musuh dipimpin oleh Jalut yang terkenal berani, terlatih dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Setiap orang yang bertarung dengannya pasti akan terbunuh. Dikatakan bahwa rombongan yang Jalut bawa pada kala itu sebanyak 8.000 orang, sementara pasukan Raja Tolut hanya 300 orang, diantaranya Nabi Daud alaihissalam. Timbul rasa takut dan kecil hati di kubu Tolut, namun sebagian golongan kecil yang setia pada Tolut tak gentar menghadapi Jalut dan tentaranya. Sebab mereka berbekal tawakal dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersedia mati untuk berjuang dan merampas kembali rumah serta tanah mereka. Pertempuran pun dimulai. Panglima Jalut dengan baju besinya keluar barisan dan menantang pasukan Tolut dengan mengajak bertanding 1 lawan 1. Namun, tidak seorang pun dari tentara Bani Israel yang keluar. Jalut mengejek dan menghina rombongan Tolut. Pasukan Bani Israel ketakutan dan bimbang menghadapi Jalut. Pada detik-detik yang menegangkan itu, terdengar suara, "Aku yang akan menghadapinya." Suara itu terdengar sangat lantang. Semua mata memandangnya kaget. Suara gagah itu berasal dari seorang remaja yang raut wajahnya terlihat sangat bersungguh-sungguh. Di dadanya terkalung ketapel sebagai senjata dan ternyata itu adalah Nabi Daud. Pasukan Tolut terkulai lesu. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa menang melawan raksasa? Pastilah anak itu sedang nekat. Tetapi Tolut tetap menghargai tekad baja Daud. "Silahkan maju anak muda, Allah menyertaimu." Tiba-tiba terdengar sorak-sorai musuh mengejek. "Hei, apa kalian kehabisan kesatria? Kenapa anak ingusan menjadi lawan duelku?" ejek Jalut. Pasukan Tolut semakin tertunduk malu. Lalu, Jalut mengangkat gada raksasanya ke udara. Alat pemukul itu siap diayunkan sekuat tenaga. Orang-orang bergedik ngeri menyaksikannya. Daud cepat pasang kuda-kuda, ketapel disiapkannya dengan batu sebesar tinju. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Batu itu melayang secepat kilat hingga Jalut tak sempat menghindar. Batu itu menerjang keras tepat mengenai kepalanya. Semuanya terdiam dan hening. Mereka tercengang dengan serangan cepat Daud.
Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Atas izin Allah, pada lemparan batu kedua dan ketiga, Jalut lalu terjatuh. Ia tersungkur di atas tanah dan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Matinya Jalut membuat tentaranya mundur dan lari karena dikejar oleh rombongan Tolut. Pasukan beriman meraih kemenangan, Tolut membawa pasukannya kembali pulang. Rakyat menyambut dengan sukacita, mereka mendengar kisah kepahlawanan Daud. Sebagai imbalan telah mengalahkan Jalut, Nabi Daud dijadikan menantu oleh Raja Tolut. Ia dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mikial. Sesuai janji Tolut bahwa putrinya akan dinikahkan dengan orang yang bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud alaihissalam juga diangkat sebagai penasihat dan orang kepercayaannya Raja Tolut. Beliau sangat disayang, disanjung, dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel. Ketika Nabi Daud berusia 40 tahun, Raja Tolut pun meninggal dunia. Sehingga Nabi Daud menggantikan posisi Tolut sebagai Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud sebagai Nabi dan Rasul serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud mengalahkan raksasa Jalut. Semoga dari kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menonton semuanya. Jangan lupa tonton dan simak juga kisah Nabi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.